Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ihsan dengan NIM 20042084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dalam organisasi. Baiklah, dapat dilihat pada slide berikut. Saya akan menjelaskan materi perilaku individu dalam organisasi ke dalam 4 subbab. Yang pertama yaitu definisi dari perilaku individu itu sendiri. Lalu yang kedua merupakan ciri individu dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan bagan level individual. Lalu yang terakhir berupa kesimpulan. Baiklah, langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu definisi dari perilaku individu dalam suatu organisasi. Perilaku individu merupakan interaksi antara individu dengan organisasi yang mana dipengaruhi oleh lingkungannya masing-masing. Interaksi individu antara individu satu dengan individu yang lainnya tentu akan berbeda apabila seorang individu berada pada lingkungan yang berbeda pula, yang mana akan menciptakan sikap yang berbeda, pemikiran yang berbeda, serta karakteristik yang berbeda pula dalam menciptakan individu yang dapat membuat keputusannya sendiri dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, individu itu sendiri. Lalu yang kedua ialah organisasi, yang mana artinya lingkungan di mana individu itu berada. Selanjutnya yaitu karakteristik individu. Dapat dipahami bahwa setiap karakteristik pada individu berbeda-beda, tergantung di mana lingkungan individu itu berada. Akan tetapi, terdapat karakteristik yang sangat melekat pada individu. Menurut Sophia tahun 2008, karakteristik yang melekat pada individu ialah ciri biografis, kepribadian, kemampuan, persepsi, dan sikap. Ciri biografis merupakan suatu yang melekat pada individu. Lalu, kepribadian ialah bagaimana individu tersebut mengekspresikan dirinya. Selanjutnya ialah sikap, bagaimana individu bertindak dalam lingkungannya. Lalu selanjutnya ialah kemampuan, merupakan kapasitas yang dapat dilakukan individu dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dan yang terakhir ialah persepsi, merupakan cara pandang individu terhadap lingkungannya. Setelah kita mengetahui apa-apa saja karakteristik yang melekat pada individu, kita dapat mengetahui bahwa ternyata karakteristik yang melekat pada individu merupakan sebuah poin penting dalam memahami individual level. Individual level adalah bagaimana cara kita menilai suatu individu dalam suatu organisasi. Pada bagian yang telah saya paparkan, terdapat dua masukan dengan satu keluaran, yaitu human input serta karakteristik yang melekat pada individu. Dengan keluaran berupa pembuatan keputusan secara individu atau secara mandiri. Nah, saya akan menjelaskan bagian individual level ini ke dalam dua bagian. Untuk yang pertama, berawal dari human input. Human input merupakan masukan yang diberikan oleh individu kepada organisasi. Masukan yang dimaksud di sini ialah kinerja yang diberikan oleh tiap individu kepada organisasi. Kinerja ini dapat berupa
kinerja secara fisik maupun ide-ide yang dapat membantu mewujudkan tujuan dari organisasi. Untuk menyalurkan kinerja tadi secara menyeluruh, maka dibutuhkan ability atau kemampuan. Ability atau kemampuan dapat dikatakan sebagai sarana yang mendukung dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan akhir berdasarkan bagan yang telah saya paparkan ialah individu yang dapat membuat keputusannya sendiri. Dapat terlihat pada bagan bahwa ability atau kemampuan terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama, yang langsung menuju pembuatan keputusan secara individu, dan yang kedua harus melewati pembelajaran terlebih dahulu, baru dapat mencapai pembuatan keputusan secara individu. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa ability atau kemampuan berpengaruh langsung pada pembuatan keputusan secara individu. Sedangkan pada jalur lain, ability dibutuhkan untuk meningkatkan proses pembelajaran dari individu itu sendiri, sehingga dapat membentuk individu yang dapat membuat keputusannya sendiri. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan perilaku individu terkait dengan karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik biografi. Dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, serta masa kerja. Di antaranya ialah usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, serta masa kerja. Yang pertama, usia. Semakin besar usia seorang individu, maka dia tidak lagi produktif untuk melaksanakan suatu kegiatan. Lalu, jenis kelamin. Suatu penelitian menyatakan bahwa tidak ada yang membedakan kinerja dari pria dan wanita. Hanya saja yang membedakan ialah tenaga yang diberikan. Tentu saja apabila kita membandingkan kinerja fisik seorang pria dan seorang wanita, tentu saja hasilnya akan berbeda jauh. Selanjutnya ialah status perkawinan. Suatu penelitian menyatakan bahwa individu yang sudah berkeluarga cenderung lebih teratur hidupnya daripada individu yang masih single. Jumlah tanggungan juga berpengaruh pada perilaku individu seorang individu. Semakin besar jumlah tanggungannya, maka akan berpengaruh terhadap kinerja yang ia berikan kepada organisasi. Yang terakhir ialah masa kerja. Tidak ada yang dapat membandingkan produktivitas yang diberikan oleh individu yang setelah bekerja lama apabila dibandingkan dengan individu yang baru bergabung dengan organisasi. Dapat dilihat pada bagan bahwa ternyata kepribadian dipengaruhi oleh karakteristik biografi, sehingga dilihat pada bagan dapat mempengaruhi persepsi serta motivasi dari setiap individu. Motivasi ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh kepribadian, akan tetapi juga dipengaruhi oleh nilai serta sikap. Nilai merupakan hal-hal yang diyakini oleh suatu individu dan berpengaruh kepada pandangannya terhadap hal yang benar serta hal yang salah. Hasil akhir pada bagan ini menyatakan bahwa persepsi, motivasi, ability, serta pembelajaran berpengaruh langsung terhadap penciptaan individu yang dapat membuat keputusannya sendiri. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk topik kali ini ialah individu dan organisasi sebagai pilar dalam membentuk perilaku individu itu sendiri. Karakteristik dari individu itu sendiri serta pengaruh lingkungan dapat mendorong individu untuk mengambil keputusan secara mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyaknya kurang dalam video ini. Saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.